kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js bagian yang kedua, yaitu tentang komponen. Kita langsung ke materinya saja. Sebelum kita ke materi, kita akan atur dulu tentang embeddednya di dalam JSX. Jadi coding di dalam ini disebut dengan JSX. Jadi JavaScript extension namanya. Nah, bagaimana embeddednya ini bisa jalan di dalam sini? Kita cari di dalam Google embed in JSX. Ini ada enable. Kita klik kanan, kemudian open link in new tab. Kita akan lihat contoh-contoh di dalam sini. Ini sudah ada cara-caranya. Kita cari setting in JSON. Kemudian di sini ada ini. Ini bisa kita copy saja. Klik kanan, copy. Kemudian kita ke VS Code-nya. Kita cari di file, kemudian preferences, kemudian setting. Di dalam setting kita cari extension, kemudian kita cari embed. Kita cari edit setting in JSON. Kita cari yang ada di dalam sini, edit setting in JSON ini, embed, edit setting in JSON. Kita ambil yang ini. Di dalam sini ada seperti ini. Ini satu, kemudian di dalam sini kita kasih koma, kemudian kita enter, kita paste, Ctrl V. Jadi JSON-nya ada di dalam sini. Ini kita hilangkan tanda ininya. Kita Ctrl S. Jadi isinya ini, yang diambil hanya mulai ini saja. Itu, kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita akan tutup setting in JSON-nya ini. Settingnya ini kita tutup. Kalau kita embed di dalam sini, misalnya ini UL, nah ini akan terbentuk seperti ini. Ini embednya jalan. Itu embednya sudah jalan. Kita bisa hapus, kita Ctrl S. Kemudian kita akan buat komponen lagi di dalam pages. Jadi dalam pages kita sudah membuat komponen di awal kontak. Kita akan buat lagi di dalam pages ini. Pages, kita klik kanan, new file. Kita akan buat namanya nav.js. Kita enter. Kemudian kita akan copy saja dari kontak JS ini. Kita akan klik kanan, kemudian copy, taruh di dalam nav.js, Ctrl V. Sekarang di kontak ini kita bisa sambil tekan shift, kemudian kita ganti dengan nav. Ini nav, ini juga kita ganti dengan nav. Kita Ctrl S. Jadi kita nav-nya ini sama dengan nama file dalam sini, nav.js, ini juga nav, kemudian ini nav, n-nya besar. Di dalam nav ini kita akan hapus yang ini. Kita akan tulis ul. Di dalam ul kita akan isi li. Li kita isi dengan home. Home. Kemudian di bawahnya home kita li lagi. Kita isi dengan sejarah, kemudian kita buat li lagi bawahnya, kita isi dengan tentang, kemudian kita isi lagi bawahnya dengan li lagi, kontak kita Ctrl S. Kemudian kita akan coba nyalakan npm-nya, new terminal. Ini belum saya nyalakan, jadi saya nyalakan npm-nya. Kita tulis npm, kemudian start. Kita enter. Ini kita pastikan npm-nya nyala. Nah, setelah nyala dia akan tampil seperti ini. Kemudian kita akan tutup. Kalau sudah nyala, kita pindah lagi ke dalam index.js. Kita akan letakkan di bawahnya sini, yaitu kita akan buat nav. Kemudian kita akan import sama dengan ini. Kita Ctrl C saja, kemudian kita paste dalam sini. Ini kita ganti dengan nav, dan ini juga kita ganti dengan nav. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam browsernya. Nah, ini di dalam sini ada home, ada sejarah, ada tentang, ada kontak. Kita bisa menambahkan komponen yang lain, misalnya di dalam pages ini kita bisa tambahkan lagi sesuai dengan menu yang ada di dalam
nav.js-nya. Jadi ada home, ada sejarah, ada tentang, ada kontak. Kita tambahkan tentang sejarah. Jadi kita ada dalam pages. Kita buat new file, kita isi dengan sejarah.js. Kemudian kita copy saja dari yang di dalam nav atau kontak ini, boleh kita klik kanan, copy, kita paste ke dalam sejarah. Kita akan ganti di dalam sini sejarah, ininya juga kita ganti dengan sejarah. Nah, kemudian di dalam sini sejarah kita tambahkan sejarah SMK Revit. Kemudian ini isi sejarah. Kita Ctrl S. Kemudian sama di dalam index.js ini kita akan importkan. Jadi setiap komponen yang dipasang kita akan importkan ke dalam sini. Sejarah. Kemudian di dalam sini, di dalam nav ini kita juga ganti dengan sejarah. Kita Ctrl S. Kemudian app, kontak. Kita akan Ctrl C. Kita Ctrl V dalam sini. Ini kita ganti dengan sejarah. Kita Ctrl S, kemudian kembali lagi ke dalam browser, kita refresh. Kita sudah dapatkan sejarah SMK Revit. Kemudian kita tambahkan lagi di dalam nav.js-nya ada kontak, ada tentang. Jadi sama, kita bikin satu file lagi di dalam pages, new file, kita isi dengan tentang.js. Kemudian kita akan copy juga dari dalam sini kontak, klik kanan, copy, kita isi ke dalam tentang.js. Ctrl V, kontaknya ini kita ganti dengan tentang. Kemudian ini juga kita ekspornya kita ganti dengan tentang. Kemudian isinya ini kontak kita ganti tentang SMK Revit. Ini kita isi dengan isi tentang SMK Revit. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam index.js kita isi juga, kita copy saja dari sejarah, kita isi di bawahnya sini. Kita sejarahnya kita ganti dengan tentang. Tentang seperti ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke dalam sini. Ini kita belum mengimportkan. Ctrl C, kita Ctrl V, ini diisi tentang, kemudian sejarahnya ini juga kita isi dengan tentang. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser. Kita refresh. Nah, ini tentang SMK Revit. Kita sudah membuat beberapa komponen, yaitu komponen nav, komponen app, komponen kontak, komponen sejarah, dan komponen tentang. Di mana masing-masing komponen itu mempunyai file sendiri-sendiri. Kita punya file kontak.js, punya file nav.js, punya file tentang.js, kemudian sejarah.js. Nah, file-file ini kita simpan di dalam satu folder yang namanya pages. Dalam sini pages. Jadi cara kerja di dalam React itu kita harus membuatkan komponen-komponennya dulu untuk kemudian ditaruh di dalam sini, di dalam indeks ini. Jadi dia akan memanggil komponen-komponen. Nah, setiap komponen ini isinya bisa terdiri dari misalnya seperti nav, itu isinya bisa terdiri dari UL, LI, ini list. Kemudian bisa juga tentang ini isinya H1 dan P. Kemudian di dalam kontak ini juga A1 dan P, kemudian di sini ada div. Nah, itu materi tentang pembuatan komponen yang harus diperhatikan. Setiap komponen itu mempunyai nama file. Nah, nama file ini harus sama dengan nama function ini. Kemudian ekspornya kita ekspor. Jadi setiap akhir dari sebuah functionnya, komponennya ini kita ekspor supaya bisa digunakan. Jadi functionnya ini diekspor, kemudian digunakan di dalam index.js ini. Silakan dipelajari tentang pembuatan komponen. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.